Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Kurniawan, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjawab terkait dengan materi ujian akhir semester yang telah diberikan pada mata kuliah Ekonomi Industri yang diampu oleh Bapak Eko Supriyanto, SE, ME. Nah, pada kesempatan kali ini soal yang telah diberikan terdiri dari 4 soal. Pertama-tama saya akan menjelaskan atau menjawab terkait dengan soal nomor 1, yaitu apa saja bentuk praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Nah, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, di sini mendefinisikan bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan jasa oleh suatu pelaku usaha dan satu kelompok pelaku usaha. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan praktik monopoli adalah pemutusan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran dari barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan bisa merugikan bagi kepentingan umum. Nah, di sini apa saja yang diatur dalam undang-undang tersebut? Antara lain di sini ada yang pertama itu perjanjian yang dilarang. Misalnya praktek oligopoli, penetapan harga pada suatu produk, kemudian pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, dan sebagainya. Sesuai dengan yang tertera pada pasal 4 sampai pasal 16 pada UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut. Nah, kemudian ada yang kedua itu kegiatan yang dilarang dalam UU tersebut. Misalnya praktek monopoli, praktek monopsoni, persekongkolan, dan sebagainya. Ini selanjutnya dijelaskan pada pasal 17 sampai pasal 24. Nah, kemudian di sini yang terakhir itu ada penyalahgunaan posisi dominan. Posisi dominan yang dimaksud adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing di pasar tersebut, atau pelaku usaha itu mempunyai posisi tertinggi di antara pesaing pada pasar tersebut. Bisa dari kemampuan modal, kemampuan akses, ataupun pasokan maupun penjualan dari produk pasar tersebut. Kemudian serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang dan jasa tertentu. Nah, adapun penyalahgunaan dalam posisi dominan ini bisa dijadikan atau diartikan seperti menjabat dua atau lebih dari jabatan yang diemban sekarang. Kemudian kepemilikan saham dan lain sebagainya. Jadi itu untuk soal nomor 1. Baik, kemudian untuk soal kedua, sebutkan faktor makro dan mikro yang menyebabkan daya saing produk Indonesia itu menjadi lemah. Nah, apa saja sih faktor-faktornya? Terpuruknya daya saing tersebut bisa jadi merupakan terjadi karena beberapa faktor. Nah, di sini diidentifikasikan menjadi 5 faktor yang menonjol yang menjadi penyebab dari terpuruknya daya saing produk lokal, yaitu dari tatanan makro terdapat 3 faktor, kemudian dari tatanan mikro
sisanya 2 faktor. Nah, dari sektor makro di sini tidak kondusifnya kondisi dari ekonomi makro itu sendiri. Kemudian buruknya kualitas kelembagaan publik dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan pusat pelayanan. Dan kemudian yang ketiga, lemahnya kebijakan dari pengembangan teknologi dalam memfasilitasi kebutuhan peningkatan produktivitas dari sektor produksi. Kemudian yang dari mikro itu rendahnya efisiensi dari usaha pada tingkat operasionalisasi perusahaan dan lemahnya iklim dari persaingan usaha. Baik, kemudian untuk soal ketiga itu bagaimana peran industri dalam penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa industri itu merupakan salah satu faktor atau sektor yang sangat berperan dalam penyerapan tenaga kerja, penciptaan tenaga kerja, bahkan perluasan tenaga kerja. Karena di industri itu, contohnya di industri pengolahan, semakin banyak produk yang ingin diproduksi, maka semakin banyak pula tenaga kerja yang harus dipekerjakan. Nah, disitulah penyerapan tenaga kerja dibutuhkan. Maka dari itu, industri ini merupakan salah satu sektor dari penyerapan tenaga kerja yang terbanyak selain pertanian dan perdagangan. Itulah yang menjadikan industri menjadi salah satu sektor dari penyerapan tenaga kerja terbanyak di Indonesia. Jadi semakin banyak produk atau barang yang diolah dalam industri tersebut, maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dibutuhkan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk soal nomor 4 itu bagaimana daya saing dari ekonomi industri dalam pemulihan ekonomi di Indonesia pasca pandemi COVID-19. Nah, di sini pada berita ini disebutkan bahwa pemerintah sedang mengoptimalkan daya saing sektor industri untuk bangkitkan ekonomi di Indonesia. Nah, di sini pemerintah memberikan perhatian terhadap sektor industri agar bisa menjalankan aktivitas sekaligus meningkatkan kinerja dari sektor industri. Nah, di sini dirut dari KPAII yaitu Bapak Eko SH Cahyanto mengatakan berbagai kebijakan dan stimulus telah diluncurkan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di sektor industri guna mengakselerasi pemulihan ekonomi di Indonesia. Nah, di sini adapun kebijakan atau langkah yang diambil oleh pemerintah dalam pengoptimalan dari daya saing ini yaitu memacu pembangunan di sektor industri di Indonesia. Misalnya memfasilitasi pembangunan kawasan industri yang hingga saat ini itu terdapat 128 kawasan industri baru yang sudah memiliki izin usaha dan tinggal menunggu operasi saja. Kemudian selain dari 128 itu, di sini juga disebutkan bahwa ada 38 kawasan industri yang sedang dalam proses tahap pembangunan. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini pengembangan kawasan industri tersebut itu menjadi prioritas pemerintah dalam RPJMN 2020 sampai 2024. Sebanyak 27 kawasan industri yang sebagian besar di Pulau Jawa, yaitu
14 kawasan industri di Pulau Sumatera, kemudian 6 kawasan industri di Kalimantan, 1 kawasan industri di Madura, 1 kawasan industri di Pulau Jawa, 1 kawasan industri di Papua, 3 di Sulawesi dan Maluku, 1 di Nusa Tenggara. Nah, di sini bahkan Kemenperin turut aktif mendorong percepatan pengembangan kawasan industri halal sesuai dengan Peraturan Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 tentang tata cara memperoleh surat keterangan dalam rangka pembentukan kawasan industri yang halal. Nah, jadi di sini pemerintah memprioritaskan sektor industri yang menjadi penopang dalam pemulihan ekonomi di Indonesia. Jadi banyak sekali program-program pemerintah yang menjadi prioritas dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 ini. Jadi seperti itu. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada materi dari video ini, yaitu tentang pembahasan dari ujian akhir semester yang telah diberikan pada mata kuliah ekonomi industri kali ini. Terima kasih.